Oke, kali ini kita bakal ngebongkar sebuah buku yang seru banget, judulnya The Status Game karya Will Storr. Buku ini tuh ngebuka mata kita soal permainan rahasia yang ternyata ngatur hampir semua hal dalam hidup kita. Coba deh, pernah kepikiran gak sih pas lagi asik-asiknya scroll media sosial, kenapa ya kita tuh bisa sepeduli itu sama jumlah likes dan followers? Kenapa rasanya penting banget? Nah, menurut buku ini jawabannya tuh karena kita semua, sadar nggak sadar, lagi mainin sebuah permainan. Dan permainan inilah yang diam-diam ngebentuk pilihan karir, hubungan, dan banyak hal lainnya. Jadi, permainan apa sih ini sebenarnya? Terus aturannya gimana? Yuk, kita beda bareng-bareng. Gampangnya, the status game ini adalah dorongan alami kita sebagai manusia buat dapat respek dan pengakuan di lingkungan kita. Ini bukan soal sombong loh, tapi ini tuh insting dasar yang bahkan bisa ngaruh ke kesehatan mental kita. Dan kita mainin ini di mana aja loh. Di kantor, di tongkrongan bareng teman-teman, pas lagi ngejalanin hobi, apalagi di dunia online. Wah, itu sih 24 jam nonstop. Setiap interaksi itu sebenarnya satu langkah dalam permainan ini. Caranya gimana? Ya, kita terus-terusan ngasih sinyal atau kode status kita lewat berbagai simbol. Otak kita tuh secara otomatis ngebaca simbol-simbol ini buat nentuin posisi kita di tangga sosial. Simbolnya pun macam-macam, tergantung tempat dan waktu. Dulu di Mikronesia, status tinggi itu artinya punya ubi upacara yang paling gede. Di kantor zaman sekarang, mungkin sesimpel punya set pulpen mahal. Nah, kalau sekarang, tentu aja centang biru di media sosial. Menurut Storr, ada dua cara utama buat naik level di permainan status ini. Lewat prestige atau lewat dominasi. Keduanya beda banget. Kita lihat ya. Gini bedanya. Prestise itu status yang orang kasih ke kamu secara sukarela karena mereka kagum sama kamu. Sebaliknya, dominasi itu status yang kamu ambil paksa, bikin orang lain nurut karena takut. Coba bayangin aja bedanya biksu yang bijaksana dan dihormati banyak orang dibandingin sama bos tiran yang semua orang takuti. Yang satu dapat pengaruh, yang satunya lagi dapat kendali. Dan jalur dominasi ini punya sisi yang gelap banget. Penelitian nunjukin kalau kekerasan itu seringkali dipicu sama keinginan buat ngilangin rasa malu atau dihina, terus diganti sama rasa bangga. Serem kan? Yap, ngejar status tanpa henti itu bisa jadi bahaya banget. Sekarang kita bahas sisi gelapnya. Penghinaan itu bisa jadi senjata paling mematikan di permainan ini. Waktu status seseorang dijatuhin di depan umum, rasa sakit psikologisnya itu bisa dalam banget. Bahkan, bisa mendorong orang buat balas dendam dengan kekerasan cuma buat balikin harga dirinya. Di zaman sekarang, perangkap status terbesar itu ada di kantong kita sendiri. Yap, teknologi udah mengubah permainan ini jadi sesuatu yang sengaja dirancang buat bikin kita kecanduan. Perusahaan-perusahaan teknologi itu pakai model psikologis yang polanya kayak gini nih. Mereka bikin aplikasi jadi kayak mesin slot status. Notifikasi like atau komen itu jadi pemicunya. Dan hadiahnya, yaitu validasi, datangnya nggak bisa ditebak. Nah, karena hadiahnya nggak bisa ditebak, kita jadi kayak main judi. Kadang dapat banyak likes, kadang sepi. Ketidakpastian inilah yang bikin kita cemas dan bolak-balik ngecek HP, berharap dapat validasi berikutnya. Oke, terus kalau kita nggak bisa berhenti main, gimana dong cara menangnya? Tenang, buku ini juga ngasih strategi buat main dengan lebih cerdas dan sehat. Kuncinya adalah fokus ke prestis, bukan dominasi. Caranya gimana? Ada 3 hal. Tunjukkan kehangatan biar orang nyaman, tunjukkan ketulusan biar orang percaya, dan tunjukkan kompetensi, biar orang lihat kalau kamu tuh berharga. Intinya, jangan gantungin harga diri kamu di satu tempat aja. Coba deh cari status dari berbagai permainan, entah itu di kerjaan, hobi, atau komunitas. Ingat, pengaruh yang beneran itu dibangun dari hal-hal kecil yang konsisten. Jadi, pada akhirnya, status yang paling awet dan bermakna itu bukan soal simbol-simbol sementara, tapi status yang datang dari nilai nyata yang kamu berikan ke orang lain. Permainan status ini nggak bisa kita hindari, kita semua pemainnya. Jadi pertanyaannya bukan mau main atau enggak, tapi gimana cara kamu akan bermain. Nah, status seperti apa yang mau kamu bangun?